Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap hari ini Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi yang baik, masih bisa memiliki pengharapan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini kita mungkin merasakan sudah mulai berasa berat hari-hari akhir-akhir ini. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa saat-saat ini nampaknya iman kita baru mulai berasa untuk diuji oleh Tuhan. Masihkah kita bisa bersabar? Masihkah kita bisa berharap? Masihkah kita bisa bersyukur dalam segala hal di saat yang seperti ini? Disinilah kita bersama-sama memahami tentang apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan setiap manusia yang ada di dunia ini. Minggu lalu saya membagikan renungan tengah minggu dengan judul bersyukur di tengah COVID-19 bagian 2. Dan sekarang ini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu bagian terakhir tentang renungan seri bersyukur di tengah COVID-19. Sekilas saya mengulangi seri pertama dan kedua bahwa bagaimana kita bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal di tengah COVID-19 ini. Yang ada di seri pertama yaitu pahamilah hati Tuhan di balik semua keadaan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah bandingkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada kita saat ini namun tidak terjadi. Nah, sekarang kita akan masuk di seri yang ketiga yaitu melihat ke bawah. Ya, melihat ke bawah. Melihat ke bawah ini bukan diartikan secara hurufiah melihat ke bawah seperti ini, bukan itu. Melihat ke bawah ini maksudnya adalah suatu bahasa kiasan di mana kita melakukan cara yaitu melihat kondisi orang lain yang ada di bawah kita, maksudnya kondisinya yang tidak sebaik kondisi kita saat ini. Seringkali orang menderita itu merasa dirinya paling menderita dalam dunia. Penderitaan yang dialami adalah penderitaan yang tidak ada yang orang lain bisa alami selain hanya dirinya saja sendiri. Dan dia merasa paling menderita pokoknya. Ini seringkali terjadi. Nah, padahal kalau kita mau melihat ke bawah, masih banyak kondisi orang-orang yang tidak sebaik kondisi kita saat ini. Nah, yang jadi masalah adalah mengapa orang sulit melihat ke bawah? Ini jadi pertanyaan, kan? Nah, kalau jawaban simpelnya ya, kenapa kok orang sulit melihat ke bawah? Ya karena orang kebanyakan melihatnya ke atas, lawan katanya saja. Apa maksudnya orang melihat ke atas ya? Dia melihat situasi hal-hal yang orang lain miliki lebih dan dia nggak punya. Dan dia melihat itu terus-menerus, dia melihat ke atas bagaimana kondisi orang di atas dia. Melihat terus ke atas itu justru akan menimbulkan potensi masalah yang baru, yaitu masalah iri hati. Ya, masalah iri hati ini bisa timbul karena seseorang terlalu sering melihat ke atas. Iri hati merusak kemampuan orang untuk bersyukur. Iri hati merusak damai sejahtera di dalam hidup kita. Juga iri hati bisa merusak hubungan dengan orang lain. Mari coba kita lihat contoh video berikut ini yang menggambarkan seseorang yang hanya melihat ke atas dan tidak mau melihat ke bawah dalam kondisinya. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, video tadi itu jelas mempertontonkan kita suatu kondisi di mana ketika orang melihat ke atas, maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk bersyukur dengan apa yang ada padanya. Ini sesuatu hal yang sangat ironis. Padahal kalau tadi kita perhatikan, dia punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Disinilah karena terlalu melihat ke atas. Poin ketiga hari ini adalah bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala hal adalah melihat ke bawah. Melihat kondisi orang-orang yang tidak seberuntung Anda dan saya. Lihatlah mereka yang tidak mempunyai apa yang Anda dan saya punyai. Ketika Anda dan saya melihat itu, maka bersyukurlah. Maka naikkanlah syukur kepada Tuhan atas anugerah dalam hidupmu saat ini. Jangan pernah lupakan hal itu. Kita ingat bahwa firman Tuhan itu menghendaki atau Tuhan menghendaki umatnya untuk bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk umatnya lakukan kepadanya. Saya percaya ketika kita melakukan 3 hal di atas, kita bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal, terkhusus bersyukur di tengah COVID-19 saat ini. Saya akan akhiri renungan tengah minggu singkat pada hari ini dengan suatu ilustrasi tentang melihat ke bawah. Ada seorang tukang batu. Tukang batu ini pekerjaannya adalah memecahkan batu karang untuk dijadikan bahan bangunan. Suatu ketika dia pas kerja di tengah teriknya matahari, tiba-tiba saat dia memukul batu, dia memukul suatu benda asing yang ternyata itu adalah guci jin, guci antik. Dan seketika itu juga jin muncul dari guci tersebut. Dan jin langsung mengatakan satu permintaan yang bisa diberikan kepada si tukang batu ini. Kau beri satu permintaan. Akhirnya tukang batu berpikir dan dia minta satu hal. Dia minta apa? Dia minta bisa berubah jadi apa saja yang dia mau. Maka kata jin, wus, terjadilah. Akhirnya si tukang batu ini mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya sesuai dengan yang dia mau. Ketika tadi dia merasakan bekerja siang-siang panas-panas, dia berpikir, wah ini kayaknya matahari ini kuat sekali ya. Dia bisa memberikan efek trik panas kepada semua orang. Makanya dia berpikir, bagaimana kalau saya jadi matahari yang hebat ini. Dan wus, dia jadi matahari. Ketika dia jadi matahari, kemudian dia merasa kuat. Dan dia senang, wah saya bisa menguasai semua makhluk, saya bisa kendalikan mereka dengan memberikan panas cahaya dari saya. Tapi tiba-tiba muncullah awan mendung gelap, menutupi matahari dan semua cahaya matahari itu tidak muncul karena tertutupi oleh awan mendung yang gelap ini. Dan dia kemudian berpikir lagi bahwa nampaknya awan ini lebih hebat daripada matahari. Kemudian dia berpikir, aku mau jadi awan mendung. Dan bus, jadilah dia awan mendung. Ketika dia menjadi awan mendung itu, kemudian dia berpikir dia sudah merasa hebat. Bisa menutupi semua yang bercahaya. Tetapi ternyata tiba-tiba awan itu lama-lama menjadi hilang. Karena awan mendung ini berubah menjadi air hujan. Dan dia melihat air ini ternyata lebih hebat dari awan. Dan awan pun gak ada apa-apa sama air. Begitu air hujan habis, maka awan mendung itu pun juga akan habis. Kemudian dia berpikir untuk menjadi air, yaitu air hujan. Dan bus, jadilah dia air hujan. Dan air itu menjadi air laut. Dia senang, dia menjadi sesuatu yang lebih hebat. Mengalahkan matahari, mengalahkan awan. Dan sekarang dia menjadi air. Dan ketika dia menjadi air dan tepatnya menjadi air laut, dia melihat ada suatu benda yang tidak bisa dihancurkan oleh air laut. Dan nggak bisa dikalahkan oleh air laut. Yaitu apa? Batu karang. Dia lihat batu karang ditabrak-tabrak oleh air laut. Tetapi air laut ini tidak bisa mengalahkan batu karang ini. Dia berpikir, wah batu karang ini hebat. Ditabrak berkali-kali oleh air laut, tetapi batu karangnya tidak hancur. Dia berpikir, saya mau jadi batu karang. Dan wus, jadilah dia batu karang.
Dia merasa hebat saat itu karena air pun tidak bisa mengalahkan dia. Dia merasa tangguh, dia merasa hebat, dan dia merasa kokoh itu menjadi sebuah batu karang yang teguh. Tetapi dia sayup-sayup mendengar suatu suara. Tok, 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 tok. Dia tengok kanan kiri, lalu dia toleh ke belakang dan dia melihat hal yang mengejutkan. Apa itu? Itu ternyata adalah suara tukang batu yang memecah batu karang. Akhirnya dia melihat ternyata batu karang itu kalah sama tukang batu. Dan dia berpikir ternyata tukang batu lebih hebat dari batu karang. Dan dia akhirnya berubah kembali lagi menjadi tukang batu karang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sulit untuk melihat ke bawah dan lebih cenderung untuk kita melihat ke atas, maka disitulah titik kita sebenarnya sulit untuk bersyukur dalam segala hal. Mari lakukanlah cara yang ketiga ini, yaitu kita melihat ke bawah. Kita melihat kondisi orang-orang yang tidak seberuntung Anda dan saya. Jangan merasa paling menderita sendiri saat ini. Ada begitu banyak orang yang jauh lebih menderita di bawah yang perlu kita lihat, dan disitulah kita perlu bersyukur karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 cara untuk bisa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur senantiasa. Cara yang pertama, di sesi pertama adalah pahamilah hati Tuhan di balik semua keadaan yang terjadi. Percayalah bahwa kondisi saat ini tidak akan pernah lepas dari pantauan Tuhan, dari monitor Tuhan. Bahkan di balik kondisi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua adalah bandingkan kemungkinan yang terburuk bisa terjadi kita alami saat ini, tetapi tidak kita alami. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah melihat ke bawah. Bandingkanlah dengan keadaan orang lain yang tidak sebaik kita saat ini. Sekalipun kita saat ini masih dalam pergumulan, tetapi masih banyak juga orang di bawah kita yang jauh lebih menderita. Dan itulah di mana kita perlu untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Selamat berjuang dalam bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur senantiasa dalam segala hal. Dan percayalah dan teruslah berdoa bahwa pandemi ini biarlah lekas berlalu. Dan senantiasa teruslah berharap sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan apa yang harus kita kerjakan di masa-masa sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus penguasa hidup kita menolong kita, memberkati kita, memampukan kita untuk bisa bersyukur senantiasa dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.